Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan Pak Danang. Kali ini kita akan belajar tema 2, pembelajaran 2. Kita akan belajar bagaimana kita dapat menghemat kertas. Nah, mengapa tuh kita harus menghemat kertas? Karena kertas itu ternyata membutuhkan proses yang panjang dalam pembuatannya. Dalam bacaan ini bisa kita lihat bahwa untuk membuat satu rem kertas itu diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Dan untuk menghasilkan satu lembar kertas itu dibutuhkan 2 gelas air. Nah, amati di sekitarmu, tuliskan manfaat kertas yang sehari-hari kamu temui. Jadi nanti kamu bisa menuliskan apa toh manfaat kertas itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti silakan ditulis di kolom sini ya. Nah, ditulis di kolom sini. Manfaat kertasnya itu apa saja, itu ya. Selanjutnya di bawahnya kita bisa melihat ada pertanyaan. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak kertas. Ia selalu membuang kertas meskipun baru beberapa kata yang ditulis. Banyak sekali kertas yang dibuang. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Nah, nanti kamu jawab di bawahnya sini. Setujukah kamu jika menggunakan kertasnya itu terlalu banyak ya? Nah, nanti silakan dijawab di kolom ini. Kemudian bawahnya, mengapa kita harus menghemat kertas? Nah, mengapa toh kok kita itu harus menghemat kertas? Pasti kamu juga sudah tahu jawabannya dari bacaan tadi, ya kan? Oh, ternyata kita harus menghemat kertas itu karena misalnya tadi butuh satu pohon untuk membuat kertas satu rem, butuh 2 gelas air untuk membuat kertas satu lembar. Nah, itu kita lanjutkan lagi ya. Nah, tulislah beberapa cara untuk menghemat kertas. Caranya bagaimana, nanti kamu tuliskan di kolom yang sini ya, bagaimana caranya untuk menghemat kertas tersebut. Selanjutnya, ketika kita menghemat kertas, kita juga menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon di hutan. Kita juga ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisanya masih kosong saat teliti saat menulis. Menggunakan kertas hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal yang sederhana yang dapat kita lakukan untuk menghemat kertas. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menghemat kertas tersebut? Nah, nanti kamu tuliskan di kolom yang sini ya. Nanti dituliskan di sini pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Ceritakan pengalamanmu menggunakan kertas. Nah, maksudnya hak dan kewajiban itu adalah hak dan kewajiban dalam penggunaan kertas tersebut ya. Selanjutnya, sebagian besar dari anggota masyarakat kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Kita berhak menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Kewajiban kita adalah menghemat kertas tersebut. Nah, kalau kita menggunakan kertas, satu lembar kertas itu jika kita potong menjadi 2, maka satu lembar itu menjadi 1/2 dan 1/2. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi 1 itu jika dibagi menjadi 2, maka hasilnya adalah 1/2 dan 1/2. Jika dibagi menjadi 3, hasilnya adalah 1/3, 1/3 dan 1/3. Nah, kita akan mencoba mengerjakan yang ini. Kita akan belajar
pecahan senilai. Pecahan yang panjangnya sama tadi juga disebut sebagai pecahan senilai. Di sini ada pertanyaan. Nah, ini 1/4. 1/4 itu senilai dengan berapa? Nah, nanti kamu bisa menuliskan di sini ya. 1/4 ini itu sama dengan berapa, nanti dituliskan di sini begitu. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kita coba kerjakan terlebih dahulu ya. Nah, cara mengerjakannya yaitu jadi tadi itu ada 1/4 ya. Pecahan senilainya berapa? Maka pecahan senilainya itu sama dengan jika 1 ini dikalikan 2, pembilangnya dikalikan 2, maka penyebutnya juga dikalikan 2. Sama dengan 1 kali 2, 2/8. Ya, 2/8. Nah, jika 1/4-nya ini dikalikan 3, maka ini juga dikalikan 3. Kalikan 3. Nah, kalikan 3. Nah, maka hasilnya adalah sama dengan 3/12. Jadi 1/4 itu sama dengan 2/8 juga sama dengan 3/14. Atau 1/4 ya. Misalnya dikalikan lagi 4, pembilangnya kalikan 4, maka penyebutnya juga dikalikan 4. Maka sama dengan 1/4 itu juga sama dengan 4/16. Nah, begitu cara mengerjakan yang tadi. Jadi bisa kita kerjakan 1/4 itu senilai dengan 2/8, senilai dengan 3/12, senilai dengan 4/16. Itu cara mengerjakannya. Nah, nanti selanjutnya kita jawab diisi di sini ya. 1/4 ini berarti senilai tadi dengan berapa? Betul, 1/4 tadi senilai dengan 2/8. Terus ini 2/8 ya. Oh, senilai dengan 3/12. Nah, 3/12. Nanti akan dilanjutkan sendiri sampai di bawahnya sini. 1/3 juga sama cara mengerjakannya. Begitu, itu adalah yang disebut dengan pecahan senilai ya. Kemudian selanjutnya kita langsung saja. Nah, ini di tabel ini juga sama ya. 1/3 itu senilai dengan berapa, dan seterusnya. Kita lanjutkan di sini. Di halaman berapa nih? 66. Nah, di halaman 66 itu ada pertanyaan, carilah pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Nah, ini 3/8 senilai dengan berapa ya. Maka bisa kita kerjakan ini 3/8. Nah, ini misalnya dikalikan 2. Bentar. 3/8. Misalnya kita kalikan 2, maka
pembilangnya kalikan 2, maka penyebutnya juga dikalikan 2. Sama dengan 6 per 16. Nah, berarti 3 per 8 itu sama dengan 6 per 16. Atau bawahnya juga begitu. 4 per 5 itu sama dengan berapa? Berarti 4 per 5 sama dengan, misalnya kita kerjakan lagi yang tadi 4 per 5. Di 4 per 5, jika kita ini kalikan 2, maka ini juga dikalikan 2, maka sama dengan 8 per 10. Betul. Nah, itu cara mengerjakannya. Selanjutnya bawahnya, temukan bilangan yang belum diketahui. 3 per 4 sama dengan titik-titik per 24. Nah, cara mengerjakannya juga sama ya. Jadi cara mengerjakannya begini. Ini 3 per 4. Di sini saja 3 per 4 sama dengan nah ini per 24. Nah, 4 ini kali berapa biar dapat 24? Oh, 4 itu dikalikan 6. Nah, 4 kalikan 6 sama dengan 24. Maka 3 juga harus dikalikan 6. Nah, 3 juga harus dikalikan 6. Maka 3 kali 6 sama dengan berapa? Betul, 18. Nah, maka 3 per 4 itu sama dengan 18 per 24. Nanti yang poin 2 dan 3, ini, nah silakan nanti dicoba, begitu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi bawahnya. Pohon pecahan senilai, temukan dan warnai pecahan yang senilai. Saya kasih contoh 1, misalnya warna biru untuk pecahan senilai dengan 1 per 2. Nah, kamu cari 1 per 2 tadi itu senilai dengan berapa saja. Oh, misalnya 1 per 2 itu senilai dengan 2 per 4. Dicari di situ 2 per 4 warna biru. Nah, maka misalnya ini 2 per 4 warna biru senilai dengan 2 per 4. Maka ini nanti diwarnai biru. Ini juga diwarnai biru. Ini ya senilai toh. Sama dengan juga berapa lagi nanti. Misalnya 3 per 6. Ya. 3 per 6. Nah, ini biru. Itu nanti diwarnai, jangan diberi lingkaran kayak gini ya. Warna yang bagus. Itu. Nah, jadi itu adalah pembelajaran pada tema 2 pembelajaran yang kedua. Nanti mengerjakannya sampai di sini ya. Terima kasih sudah belajar bersama Pak Danang. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Dadah.